Perasaan memang sulit terkendali. Biasanya, kita merasa tak ada yang peduli. Rasa itu memang pahit, tapi bukan berarti itu benar-benar terjadi. Seringkali, kita lebih tersiksa dalam ilusi pikiran sendiri daripada kehidupan asli. Mungkin kamu familiar dengan kata ini. Ya, insecurity. Atau jangan-jangan kamu tengah merasa insecure dalam hati dan sedang mencoba mencari solusi. Kalau begitu, kebetulan sekali. Ayo kita pelajari apa itu insecurity. Dan selamat datang di Lebih Baik. Di video kali ini, kita akan membahas seputar insecurity. Bagi sebagian orang, perasaan ini mungkin familiar atau bahkan perasaan itu datang dan pergi silih berganti. Menurut American Psychological Association, insecurity adalah perasaan di mana kamu merasa khawatir, tidak yakin, atau ragu atas kelayakan, nilai, dan kemampuanmu sendiri. Perasaan ini mirip dengan rendah diri. Umumnya, insecurity muncul akibat seringnya kita membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Tak hanya itu, ada beberapa penyebab insecurity. Yang pertama adalah kurangnya dukungan emosional dari keluarga. Insecurity yang kamu kini rasakan bisa jadi adalah hasil dari keluarga yang kurang menunjukkan kasih sayang dan kepedulian terhadap diri kamu. Oleh karena itu, orang-orang yang dilanda insecurity cenderung sulit mencintai diri sendiri karena selalu merasa kurang. Kedua, kurangnya keterbukaan. Ketika kamu berada di lingkungan yang membuat kamu gak nyaman untuk terbuka, kamu cenderung merasa takut atau tertekan. Ini juga dapat menimbulkan rasa insecure. Yang ketiga, sering mendapat penolakan. Penolakan di sini bisa berupa apa aja, seperti ditolak calon pasangan, perusahaan, dan bahkan ditolak oleh lingkungan pergaulan. Penolakan ini bisa memunculkan rasa adanya kekurangan dalam diri yang dapat berujung insecurity. Karena banyaknya penolakan itu, kamu mulai menyamakan penolakan dengan kegagalan. Akibatnya, kamu akan selalu merasa kurang dan memandang rendah diri kamu sendiri. Selain itu, insecurity juga bisa berasal dari diri yang terlalu bergantung pada faktor-faktor luar seperti pujian, penghormatan, dan apresiasi orang lain. Ketika tidak mendapatkan ketiga hal itu, kita cenderung merasa ada yang salah dari diri kita, padahal itu mungkin tidaklah benar. Kalau kamu terus merasa begitu, maka akan berdampak negatif pada keadaan fisik, mental, bahkan emosional kamu. Karena itu, penting bagi kamu untuk mulai melangkah maju dengan cara menghilangkan insecurity dalam diri kamu. Eric Peterson, seorang terapis dan pengamat kesehatan mental klinis, memaparkan 6 cara mengatasi insecurity, yaitu: pertama, kamu harus melihat bagaimana insecurity mempengaruhi hidup kamu. Insecurity yang parah bisa mengganggu aktivitas sehari-hari dan bahkan bisa berhubungan dengan depresi. Oleh sebab itu, penting bagi kamu untuk memperhatikan perasaanmu sendiri sebagai langkah identifikasi. Kedua, cari tahu sumber insecurity. Orang-orang yang merasa insecure seringkali berpikir bahwa insecurity itu muncul dari masalah-masalah eksternal. Namun, bisa saja insecurity kamu berasal dari pengalaman di masa lalu, kesehatan mental, atau bahkan hubunganmu dengan orang lain. Kalau kamu sudah tahu sumbernya, maka kamu tinggal memutuskan sumber itu dari hidup kamu. Ketiga, jadilah lebih terbuka soal perasaanmu. Orang-orang insecure cenderung tidak yakin dan khawatir perasaan yang dicurahkannya tidak dipedulikan orang lain. Tetapi, perasaan tersebut hanya akan membuatmu semakin terisolasi dan kesepian. Keempat, fokuslah ke hal-hal positif. Pikiran negatif akan mendatangkan hal-hal negatif pula. Karena itu, ubahlah cara pandangmu terhadap diri sendiri dan hidup kamu menjadi lebih positif. Kelima, urus dirimu sendiri. Kamu bisa lakukan ini dengan cara berolahraga, makan makanan sehat, dan tidur yang cukup. Studi menyebutkan bahwa orang-orang yang fisiknya sehat mempunyai kepercayaan diri dan kesehatan mental yang lebih tinggi. Keenam, terima dirimu apa adanya. Insecurity kerap timbul dari adanya kekurangan diri. Tapi, setiap orang pastilah punya kekurangan dan pasti punya kelebihan. Temukan hal-hal unik dan hebat dari dirimu, lalu terima dan rangkullah kekuranganmu. Setelah itu, berdamailah dengan dirimu sendiri. Kesehatan mental memanglah hal yang penting. Tak bisa dipungkiri, keselarasan kondisi fisik dan hati yang stabil kian dibutuhkan dalam jalani hari-hari. Tanpa insecurity, kamu bisa gapai mimpi dan jadi diri sendiri. So, tunggu apa lagi? Awali langkahmu menuju mental yang sehat dengan cara like, share, dan subscribe Lebih Baik. Dosis harian untuk tips dan pengembangan diri untuk kamu yang lebih baik.